menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PKK. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai. Yang saya hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Dumai. Yang saya hormati Camat dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Sekota Dumai. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Sekota Dumai. Selanjutnya kepada ibu-ibu hadirin yang saya banggakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan kegiatan gerakan pencanangan Tim Penggerak PKK Bebas Tuberkulosis Serentak
dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 tahun 2021 dimulai. Diawali dengan pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini ya Allah, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan gerakan pencanangan TPPKK bebas tuberkulosis serentak dalam rangka peringatan Hari Kesadaran Gerak PKK ke-49 tahun 2021. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah pada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan pada kami. Limpahkanlah pada kami yang hadir pada pagi hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan dan segarkan pengemahan kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kita ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam bentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai kepada Hajah Leni Ramaini Faisal SKM disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Setinggi puji, sedalam syukur kita sampaikan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkahnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam masa pandemi dengan protokol kesehatan pada acara pencanangan gerakan tim penggerak PKK bebas TB serentak sekota Dumai menuju eliminasi tuberkulosis tahun 2030. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan berselawatnya kita kepada beliau, mudah-mudahan di yaumil masar kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Sekda Bapak Dr. Haji M. Herdi Salioso, SE. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai dan jajarannya, yang terhormat Kepala Dinas Sosial Kota Dumai, yang terhormat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, yang terhormat Kepala Dinas PP dan PA, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, yang terhormat Ketua DWP Kota Dumai, yang terhormat Camat Sekota Dumai, yang terhormat pengurus tim penggerak PKK Kota Dumai, yang terhormat Ketua dan pengurus tim penggerak PKK Kecamatan, yang terhormat Ketua tim penggerak PKK Kelurahan dan pengurus, yang terhormat Kepala Puskesmas Sekota Dumai dan seluruh para undangan. Hadirin yang saya hormati, sebagai pembuka, izinkan saya menyampaikan sebaik pantun. Tuan Putri membawa bekal di atas nampan, hendak pergi ke kota untuk berbisnis. Hari ini screening TB kita canangkan untuk menyelamatkan bangsa dari tuberkulosis. Hadirin yang berbahagia, tuberkulosis atau disebut dengan TBC masih merupakan masalah kesehatan utama yang ada di Indonesia saat ini. Mengacu pada WHO Global TB Report pada tahun 2020, saat ini masih terdapat 10 juta orang di dunia jatuh sakit karena TBC dan menyebabkan 1,2 juta orang meninggal karenanya. Gerakan bersama menuju eliminasi TB diluncurkan pada 29 Januari 2020 untuk mendorong target eliminasi TBC tahun 2030, di mana Presiden menyampaikan bahwa upaya penanggulangan TBC ini tidak hanya pada penanganannya saja, tapi juga pada pencegahan. Namun, dengan pandemi yang melanda Indonesia, upaya ini terhenti dan mengakibatkan turunnya persentase laporan infeksi TBC dari 70% menjadi 40% pada akhir tahun 2020. Peringatan Hari TB Sedunia atau HTBS 2021 yang diperingati tiap tanggal 24 Maret adalah merupakan momentum mendorong penetapan TBC sebagai isu prioritas pembangunan kesehatan nasional, serta harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan lintas sektor. Beban kesehatan masyarakat dan ekonomi tidak semakin berat karena pencegahan dan pengobatan TBC mendorong peningkatan kualitas kesehatan dan gizi yang bisa mencegah stunting dan penyebaran COVID-19. Tema peringatan HTBS tahun 2021 adalah setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis.
Makna dari tema ini adalah untuk menunjukkan bahwa setiap detik waktu yang kita miliki berharga dan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kembali memperkuat komitmen dan upaya kita bersama dalam eliminasi TBC. Hadirin yang dimuliakan, salah satu program dari 10 program pokok PKK, khususnya di Pokja 4, adalah di bidang kesehatan. Untuk mendukung program ini, tim penggerak PKK Kota Dumai siap bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Dumai dan diharapkan hal ini diikuti oleh seluruh pengurus tim penggerak PKK di kecamatan dan kelurahan, serta didukung oleh para perangkat kecamatan dan kelurahan, juga petugas kesehatan setempat. Dan perlu juga disampaikan bahwa sekitar 100 orang akan dilakukan screening TB secara serentak pada hari ini, di tanggal 23 Maret 2021 di Kota Dumai. Adapun rangkaian kegiatan pencanangan pada hari ini, bahwa setelah pembukaan acara ini akan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama, pelepasan balon pencanangan oleh Wali Kota Dumai yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, penyuluhan TB oleh kader PKK, screening TB untuk pengurus PKK, dan aksi simpati turun ke jalan membagikan masker dan leaflet kesehatan oleh pengurus PKK bekerja sama dengan jajaran Dinas Kesehatan Kota Dumai. Mudah-mudahan kegiatan kerjasama ini terjalin lebih baik ke depannya dan dapat mencapai target eliminasi TB tahun 2030 di Kota Dumai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kami mohon kepada Bapak Wali Kota yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekda, berkenan kiranya untuk memberikan sambutan dan membuka acara gerakan pencanangan tim penggerak PKK bebas TB serentak di Kota Dumai. Akhir kata, saya tutup kata sambutan ini dengan sebaik pantun. Pengantin bersanding hilanglah nelangsa, sambil berhadapan minum air selasi. Tim penggerak PKK Dumai pastilah bisa. Sukseskan eliminasi tuberkulosis. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai kepada Bapak Dr. Saiful MKM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Kepala UPD yang hadir pada siang hari ini, hadir bersama kita Kepala Dinas Sosial. Kemudian yang kami hormati Camat Sekota Dumai, Kepala Puskesmas Sekota Dumai, Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ibu Tim Penggerak PKK Kelurahan, kemudian undangan yang hadir pada siang hari ini.
Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir di ruangan ini dalam acara peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 di Kota Dumai tahun 2021. Dan intinya kita panjatkan puji selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad seraya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai yang kami hormati, bahwasanya sesuai yang disampaikan oleh Ibu tim penggerak PKK tadi, pada hari ini memang tuberkulosis masih menjadi masalah di dunia dan angka kejadiannya tetap terjadi, dan ini telah menempatkan Indonesia termasuk 8 negara tertinggi kasus TB di dunia, dan Indonesia bahkan menempati urutan kedua setelah India. Mungkin ini karena pengaruh jumlah penduduk Indonesia juga termasuk besar. Kemudian masalah TBC ini juga telah lama kita melakukan penanggulangannya, tak henti-henti kita laksanakan, tetapi tetap masih ada. Ini disebabkan karena perlu penanganan yang secara komprehensif dari semua lini. Dan alhamdulillah pada hari ini kami sangat bersyukur tim penggerak PKK di bawah komando Ibu Wali Kota pada hari ini telah mencurahkan perhatian tepat pada hari ulang tahun tuberkulosis sedunia ini, telah memberikan suatu gerakan di mana gerakan kembali mengingatkan kita kepada tuberkulosis. Walaupun dalam setahun terakhir ini kita lebih cenderung teringat dengan pandemi dan kita berkutat dengan pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, antara TBC atau tuberkulosis dengan COVID-19 ini hampir sama. Sama-sama suatu penyakit yang ditularkan melalui droplet infection. Kalau TB juga droplet atau dari air ludah. Kalau COVID juga dari air ludah. Perbedaannya adalah kalau TB masa penyakitnya dari mulai kita terinfeksi, kemudian timbul gejala, kemudian pengobatan dan kembali sembuh, butuh waktu yang lama. Dan TB ada obatnya, asal patuh, mudah-mudahan 90% sembuh. Tetapi kalau COVID, dia datangnya cepat, terinfeksinya cepat, dalam 6 hari kalau kita selamat, ya selamat, kalau tidak, ya lewat. Dan sampai sekarang obatnya belum ada. Dia sama-sama. Ibu tim penggerak PKK tadi menyampaikan bahwasanya pada saat ini angka kejadian TB menurun. Kita berharap juga hasil statistiknya memang betul hendaknya menurun. Kalau kita lihat kejadian ini memang ada hubungannya karena di masa COVID-19 kita ada social distancing dan physical distancing dan memakai masker, sehingga penularannya secara droplet juga berkurang. Dan kita juga berharap walaupun secara program kita tidak bisa melaksanakan penanggulangan TB ini,
tetapi secara real kita juga berharap angka kejadian TB yang disampaikan Ibu Wali tadi dari 70% menjadi 40%, ini juga diharapkan juga berkurang. Karena permasalahan dari TB ini sebetulnya adalah kita susah menemukan orang yang sakit. Kita susah menemukan siapa yang sakit. Maka perlu usaha yang lebih kuat untuk mencari orang yang sakit. Karena dengan ditemukan orang yang sakit akan mencegah terjadinya penularan sehingga akan mengurangi angka TB di Kota Dumai ini. Kami sangat apresiasi sekali apa yang dilakukan pada hari ini oleh tim penggerak PKK. Di saat penurunan angka TB ini, kita secara bergotong royong lagi menguatkan program untuk menurunkan angka TB ini dengan kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi. Salah satunya melakukan screening TB di tim penggerak PKK-nya sendiri dan melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat. Ini sangat penting kita lakukan di saat penurunan angka TB ini. Kita bersama-sama mendorong untuk betul-betul menurun angka TB ini sehingga apa yang diharapkan eliminasi TB pada tahun 2030 betul-betul dapat kita capai. Pada kesempatan ini kepada Pak Sekda dan Ibu tim penggerak PKK, izinkan juga kami menyampaikan pesan-pesan karena lagi bersama bahwasanya saat ini sedang dilaksanakan vaksinasi COVID-19 di Kota Dumai. Dan kita telah melewati satu tahap, yaitu tahap pertama untuk vaksinasi di tingkat tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah hari ini hampir semua tenaga kesehatan telah dilaksanakan vaksinasi. Dari 1957 sasaran kita telah melaksanakan hampir 2000 dan permintaannya sampai sekarang masih ada dan tetap kita laksanakan kalau dapat 100% tenaga kesehatan dilaksanakan. Juga pada saat ini kita sedang melaksanakan vaksinasi untuk pelayanan publik, mulai dari pejabat negara, yaitu wali kota dan wakil wali kota, kemudian anggota DPR. Anggota DPR telah 30 orang atau 100% tervaksinasi, walaupun beliau minta ibunya divaksin juga, tapi belum dapat kami laksanakan karena jumlah vaksin masih terbatas. Kemudian kita telah memvaksinasi tenaga TNI Polri juga. Kemudian saat ini PNS baik itu vertikal maupun daerah. Pada saat ini kita kedatangan vaksin sebanyak 5.200 dosis atau 2.600 untuk sasaran 2.600 sasaran. Saat ini kita produksikan untuk guru, kemudian tambah dengan tokoh-tokoh agama. Tentunya kami sangat berharap pada kesempatan ini hadir bersama kami ibu-ibu PKK mulai tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan yang tentunya mempunyai akses yang lebih luas terhadap masyarakat. Kami sangat berharap menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya hari ini untuk terhindar daripada masalah COVID ini, satu-satu jalannya adalah bagaimana mencari kekebalan dalam tubuh kita. Ada dua cara. Satu, kita terinfeksi oleh virus COVID-19. Yang kedua, kita diimunisasi. Mana pilihan kita yang akan diambil? Apakah kita mau sakit dahulu diserang oleh COVID yang kita tidak tahu akhirnya bagaimana, atau kita melakukan vaksinasi? Sama dengan tuberkulosis, dahulu mungkin takut juga orang melakukan vaksinasi imunisasi tuberkulosis, dan hari ini semua anak telah kita laksanakan imunisasi. Sama dengan COVID ini juga.
Cara mempertahankan diri dari suatu serangan penyakit adalah dengan cara mengimunisasi diri. Kalau tuberkulosis dilakukan dengan imunisasi TB, maka untuk COVID kita melakukan imunisasi COVID yang dikenal dengan vaksinasi COVID. Bedanya adalah kalau COVID belum ada obatnya, kalau TB telah ada obatnya. Nah, pada kesempatan ini tentu kami sangat mengharap sekali peran dari Ibu PKK Kecamatan, karena tak lama lagi vaksin ini akan disampaikan di tingkat kecamatan. Mohon juga kiranya di samping masalah TB ini, dukung kami dari Dinas Kesehatan untuk vaksinasi penyebaran informasi ini di tingkat kecamatan dan juga di tingkat kelurahan. Sehingga kita berharap tahun 2023 kalau dapat Dumai kembali aman sebagaimana sedia kala. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami atas nama Dinas Kesehatan Kota Dumai sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh tim penggerak ke PKK Kota Dumai dalam rangka Hari Tuberkulosis Dunia, sempena juga Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 di Kota Dumai tahun 2021 ini. Semoga apa yang dilaksanakan ini betul-betul memberikan efek yang terbaik dan memberikan suatu kontribusi yang terbaik bagi masyarakat Kota Dumai. Kemudian pada kesempatan ini mohon kiranya Bapak Sekretaris Daerah berkenan untuk membuka acara ini secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan Wali Kota Dumai dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai sekaligus membuka acara pelaksanaan kegiatan Gerakan Pencanangan Tim Penggerak PKK Bebas Tuberkulosis Serentak dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 tahun 2021. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Herdi Salioso, SE, MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, karena memang pada pagi hari ini kegiatan yang cukup banyak, maka kepada kami dimintakan oleh Bapak Wali Kota untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Kemudian kami sampaikan juga permohonan beliau, mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna daripada pertemuan kita pada pagi hari ini. Kami akan membacakan pidato Bapak Wali Kota Dumai pada acara pencanangan gerakan screening tuberkulosis massal bagi pengurus TPPKK Sekota Dumai menuju eliminasi tuberkulosis tahun 2030. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai, yang saya hormati Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, yang saya hormati Saudara Kepala Dinas Sosial Kota Dumai, yang saya hormati Saudara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai, yang saya hormati Kepala Dinas PP dan PA Kota Dumai, yang saya hormati Saudara Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, yang saya hormati Saudara Ketua Dharma Wanita Kota Dumai, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK di tingkat kecamatan beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati Kepala Bidang dan Kasih lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai, yang saya hormati Kepala Puskesmas se-Kota Dumai, hadirin undangan yang berbahagia. Sebagai pembuka, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Mentari terbit belumlah tinggi, baru sejengkal sepanjang lari.
Selamat datang di acara screening TB ini. Semoga mendapat ridho ilahi Rabbi. Hadirin yang berbahagia, tuberkulosis atau biasa kita kenal dengan TBC masih merupakan masalah kesihatan utama yang ada di Indonesia saat ini. Mengacu pada World Health Organization Global TB Report pada tahun 2020, saat ini masih terdapat 10 juta orang di dunia yang jatuh sakit karena TBC dan menyebabkan 1,2 juta orang meninggal karenanya. Indonesia termasuk 8 negara yang menyumbang 2/3 kasus TBC di seluruh dunia, menempati posisi kedua setelah India dan kasus sebanyak 845.000 dengan kematian sebanyak 98.000 atau setara dengan 11 kematian per jam. Gerakan bersama menuju eliminasi TBC diluncurkan pada 29 Januari 2020 untuk mendorong target eliminasi TBC 2030, di mana Presiden menyampaikan bahawa upaya penanggulangan TBC ini tidak hanya pada penanganan saja, tetapi juga pada pencegahan. Namun dengan pandemi yang melanda Indonesia, upaya ini terhenti dan mengakibatkan turunnya persentase laporan infeksi TBC dari 70% menjadi 40% pada akhir tahun 2020. Peringatan Hari TB Sedunia atau HTBS 2021 yang diperingati tiap 24 Maret adalah merupakan momentum mendorong penetapan TBC sebagai isu prioritas pembangunan kesihatan nasional serta harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan lintas sektor. Beban kesihatan masyarakat dan ekonomi tidak semakin beban kesihatan masyarakat dan ekonomi tidak semakin berat kerana pencegahan dan pengobatan TBC mendorong peningkatan kualitas kesihatan dan gizi yang bisa mencegah stunting dan penyebaran COVID-19. Peringatan HTBS tahun 2021 dengan tema Setiap Detik Berharga, Selamatkan Bangsa dari Tuberkulosis. Maka dari tema ini adalah untuk menunjukkan bahawa setiap detik waktu yang kita miliki berharga dan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kembali memperkuat komitmen dan upaya kita bersama dalam eliminasi TBC. Untuk itu saya minta leading sektor untuk terus terbuka melakukan sosialisasi dan penanganan. Jangan sampai ada warga yang menderita TBC namun tidak diketahui dan tidak dilaporkan dengan baik. Program TOS TB yang telah dicanangkan Kementerian Kesihatan sejak April 2016, kami harapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk turut serta menemukan kasus-kasus TB yang baru yang ada di lingkungan sekitar dan memantau pengobatan hingga tuntas. PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan. Secara umum, tentunya kita tidak asing dengan sebutan ibu-ibu PKK. Istilah PKK sudah begitu luas dan biasanya diasosiasikan dengan perkumpulan ibu-ibu yang memiliki berbagai kegiatan positif. Salah satu fungsi dasar dari PKK adalah di bidang kesihatan. Saya menyambut baik kerjasama antara TPPKK Kota Dumai dengan Dinas Kesihatan Kota Dumai dalam pencanangan gerakan screening tuberkulosis massal bagi pengurus TPPKK se-Kota Dumai menuju eliminasi tuberkulosis tahun 2030. Hal ini akan diikuti oleh seluruh pengurus TPPKK di kabupaten kota serta perangkat desa dan kader-kader kesihatan. Sekitar 100 orang akan dilakukan screening TB secara serentak pada tanggal 23 Maret 2021 ini. Hari ini, kegiatan-kegiatan yang baik ini telah kita lakukan. Hal ini berimplikasi bahawa sudah terbangun kesadaran bersama tentang tuberkulosis serta upaya untuk mengurangi penyebaran penyakit tersebut. Dengan aksi TOS TB, temukan obat sampai sembuh menjadi dasar bahawa setiap pasien TBC harus ditemukan dan diobati sampai sembuh agar penularannya dapat dihentikan dan dapat ditekan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka peringatan Hari TBC Sedunia dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 tahun 2021,
dan pencanangan gerakan screening TBC massal bagi pengurus TPPKK se-Kota Dumai menuju eliminasi TBC 2030. Dengan ini secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai upaya yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan kerjasama ini terjalin lebih baik ke depannya dan dapat mencapai target eliminasi TB tahun 2030 di Kota Dumai. Akhir kata, saya tutup kata sambutan ini dengan sebuah pantun. Memancing ikan di tepi sungai, dapat ikan simpan di dalam buluh. Mari sukseskan screening buat TPPKK Kota Dumai menuju eliminasi TB 2030. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumai, 23 Maret 2021, Wali Kota Dumai, Haji Faisal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Dimohon kepada Pak Sekda dan Ketua Tim Penggerak PKK beserta Wakil, kemudian OPD terkait, silakan mengambil tempat untuk sesi foto bersama. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan dengan penandatanganan komitmen yang ada di pintu keluar. Untuk Bapak Ibu silakan. Dan kami beritahukan